Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Hadi Nugraha. Saya berasal dari kelas 11 IPA 1. Ingin membuat video tugas bahasa Indonesia tentang ceramah dan pidato dengan guru mata pelajaran, guru pembimbing, Bu Herna Darmani, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang karena rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan yang di sana kita dapat berkembang setiap hari, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Bapak revolusioner kita, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita, saya akan menyampaikan sebuah pesan yang semoga pesan ini dapat tertanam dalam diri kita, terutama diri saya dan diri teman-teman, antum-antum semua yang melihat video ini. Saya akan berpesan tentang sholat. Kenapa kita harus sholat? Apa itu sholat? Dan apa yang kita dapat ketika kita tidak sholat? Dan apa yang kita dapat ketika kita sholat? Yang pertama yaitu, apa itu sholat? Sholat merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang umat muslim, umat Nabi Muhammad, hamba Allah, yang mana kita harus melaksanakan sholat. Sholat merupakan salah satu kewajiban yang di dalamnya kita banyak sekali mendapat manfaat, yang kalau kita tinggalkan kita dapat mendapat dosa. Namun pada kondisi saat ini, di kondisi kehidupan kita saat ini, kita malah melalaikan sholat tersebut. Kita malah menganggap enteng sholat. Kita merasakan bahwa sholat itu hanya sekedar formalitas kita sebagai umat muslim. Mengapa bisa terjadi demikian? Apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena di dalam diri kita sudah tertanam, atau kita hanya merasakan bahwa sholat hanya sekedar kewajiban. Kita tidak merasakan bahwa sholat itu adalah sebuah kebutuhan sebagai umat muslim. Ketika kita merasakan sholat hanya sekedar kewajiban, ya setelah kewajiban itu kita laksanakan, ya sudah terjadi gitu. Tapi kalau kita merasakan sholat adalah sebuah kebutuhan, kita akan merasakan hal berbeda dengan sholat. Kita akan memaknai sholat, setiap gerakannya itu berbeda, bahwa kalau kita tidak melaksanakan sholat, ada yang kurang dalam hidup kita. Kita merasa hidup kita ini tidak lengkap karena kita ada kebutuhan kita yang tidak kita penuhi. Dan mulai saat ini kita harus mengganti, kita harus merubah mindset kita terhadap sholat, bahwa sholat itu bukanlah hanya sekedar kewajiban, namun sholat adalah sebuah kebutuhan dari diri kita. Nabi Muhammad itu ketika waktu sholat datang merasa bahagia. Nah, yang perlu diambil dari sini adalah, ketika waktu sholat itu datang, sudahkah kita merasa demikian? Ketika waktu sholat itu datang, sudahkah kita merasa bahagia, ataukah kita merasa malas? Padahal sholat itu adalah perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau kita malas sholat, berarti kita malas berjumpa dengan Allah. Nah, coba kita tanyakan sama diri kita, apa yang sudah Allah buat sehingga kita malas berjumpa dengan Allah? Allah yang memberi kita makan,
Allah yang beri kita rezeki, Allah yang beri kita kesehatan. Masa ketika Allah panggil kita untuk bertemu dengannya, kita malah malas berjumpa dengannya. Jangan sampai kita termakan oleh omongan setan yang biasanya tuh bilang cuma kau sholat tapi masih buat dosa. Jangan sampai kita termakan oleh omongan seperti itu, karena sholat itu tuh yang mencegah kita dari perbuatan dosa. Bahwa ketika kita melaksanakan sholat, itulah yang membuat kita jauh dari perbuatan dosa. Karena Allah Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan munkar. Nah, kita harus melaksanakan sholat sebagai kebutuhan kita, agar kita terbebas, kita terjauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Jangan sampai kita termakan oleh omongan seperti itu sehingga kita malas untuk sholat, sehingga kita merasa sholat itu percuma saja. Padahal tidak, karena kita sholat itulah kita bisa tercegah dari perbuatan munkar, dari perbuatan dosa, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, mulai saat ini marilah kita sama-sama merubah mindset kita, merubah pola pikir kita bahwa sholat bukan hanyalah sekedar kewajiban, melainkan sholat adalah sebuah kebutuhan diri kita sebagai seorang muslim. Bahwa kitalah yang membutuhkan sholat itu, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memerlukannya, tapi kitalah yang memerlukan sholat itu agar kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai saat ini kita harus lebih bersemangat, kita harus bahagia menyambut datangnya sholat, karena sholat adalah perjumpaan kita dengan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semua kepahaman, semua ilmu yang saya sampaikan berasal dari Allah, dan semua kesalahan yang saya sampaikan yang terdapat di sini hanyalah dari diri saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah semaksimal mungkin semampu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.